Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya untuk berbagi sedikit informasi tentang seputaran diklat SAR bagi calon pegawai negeri sipil, khususnya penjaga tahanan. Biar teman-teman gak bingung nih apa yang harus dilakukan, biar gak parno duluan gitu sebelum masuk gitu ya. Pertanyaan yang sering saya terima itu, apakah diklat SAR-nya penjaga tahanan itu sama dengan TNI Polri? Nggak sama gitu ya. Jawabannya nggak sama, kita berbeda. Jadi nggak sama. Intinya nggak sama. Nah, jadi kalau kita itu namanya diklat SAR, apakah fisiknya sama? Nggak sama. Jadi kita itu nanti di diklat SAR itu akan mempelajari banyak materi-materi tentang etika kerja, terus wawasan seputaran dunia kerja, profesi pegawai negeri sipil. Nanti teman-teman akan dibekali, akan diberi buku seperti ini. Nanti ada 16 buku yang akan dibagikan kepada teman-teman untuk dipelajari selama diklat SAR. Nah, kapan untuk pelaksanaan diklat SAR-nya? Pelaksanaan diklat SAR dilaksanakan tergantung kebijakan dari kementerian kita. Biasanya kalau waktu aku dulu, karena kuotanya sangat banyak, jadi itu sudah 3 bulan setelah melakukan orientasi, itu sudah dipanggil secara bertahap untuk dilakukan diklat SAR. Nah, lamanya diklat SAR itu selama 3 bulan. Yang 1 bulan dilakukan secara in class, diasramakan lah gitu loh, selama 1 bulan. Nah, di kegiatan asrama itu teman-teman tidak ada fisik sama sekali, tenang, tidak akan hitam. Jadi nanti teman-teman lebih kepada mempelajari teori ya, pembekalan dasar tentang profesi pegawai negeri sipil yang nanti akan dipandu oleh Widya Iswara, gurunya teman-teman. Jadi kegiatannya sama full seperti sekolah lah. Kalau teman-teman yang dari SMA jadi sekolah 1 bulan, teman-teman selesai kembali ke tempat kerja, itu melakukan habituasi namanya ya. Nanti teman-teman di sana menyusun rancangan aktualisasi nilai dasar PNS. Jadi nanti teman-teman disuruh membuat rancangan aktualisasi perubahan ya, apa yang perlu dirubah, diperbaiki oleh teman-teman. Jadi nanti setiap pegawai itu diwajibkan untuk membuatkan rancangan aktualisasi, rancangan perubahan yang ingin dibuat oleh teman-teman untuk peningkatan kualitas kerja, kualitas profesi teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan diklat SAR-nya itu teman-teman nanti bisa bergabung dengan calon pegawai negeri sipil yang lain, bisa dari kabupaten atau kota gitu. Jadi nggak melulu teman-teman di angkatan teman-teman. Jadi nanti tergantung BPSDM, nanti teman-teman digabung sama mana gitu. Kalau dulu teman aku ada yang digabung sama Dinas Perhubungan gitu. Jadi kalau disamakan sama Polri nggak sama guys. Kita secara umum itu pegawai negeri sipil, jadi nggak sama. Terus setelah itu habituasi selama 2 bulan atau kembali ke tempat kerja, teman-teman disuruh menyusun rancangan aktualisasinya, dan pada akhir rancangan aktualisasi teman-teman membuat laporan aktualisasi. Nah, ini nanti pada akhir masa diklat SAR selesai, teman-teman dipanggil lagi ke BPSDM untuk dilakukan paparan terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi yang ada di tempat kerja teman-teman. Ya, kayak ujian lah ya, ujian laporan. Habis itu selesai, baru teman-teman mendapatkan sertifikat kelulusan telah mengikuti diklat SAR. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasannya diklat SAR ini
wajib untuk diikuti karena sebagai persyaratan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Jangan sampai bolos, jangan sampai tidak ikut. Pokoknya jangan sampai nggak lulus dari Diklat SAR ini. Jadi teman-teman harus ya mengikuti semua, nggak usah aneh-aneh. Gampang kok, enak gitu ya. Makan terjamin gitu. Selama teman-teman jadi calon pegawai negeri sipil kan teman-teman hanya 1 tahun tuh. Jadi 1 tahun, pokoknya 1 tahun teman-teman harus ya mengikuti semua apa yang menjadi aturan ketentuan. Jangan membuat pelanggaran disiplin, bisa fatal, teman-teman gagal nanti jadi PNS. Karena masih calon itu pemecatannya sangat mudah sekali guys. Melakukan kesalahan sebentar aja sudah selesai riwayatnya. Ingat-ingat, perjuangannya menuju CPNS itu sangat susah. Apakah di penjaga tahanan itu nanti ada diklat khusus untuk pengembangan sumber dayanya? Ada, nanti makanya ini kita bedakan. Kalau ini untuk persyaratan sebagai pengangkatan pegawai negeri sipil, kalau untuk yang peningkatan kompetensi jabatan itu ada namanya diklat kesamaptaan. Barulah di sini teman-teman diklat kesamaptaan ini yang 90% mungkin akan dilakukan fisik gitu. Jadi bedakan nanti kalau sudah masuk jadi pegawai negeri sipil, sudah bekerja berapa tahun, nanti teman-teman baru akan diusulkan untuk mengikuti diklat kesamaptaan. Nah kalau ini barulah teman-teman nanti join atau yang menjadi penyelenggara itu nanti ada dari unsur Polri atau TNI-nya begitu. Oke, nanti saya akan sedikit sharing kegiatan apa aja di belakang ini. Nanti akan saya bagikan kegiatan apa aja yang dilakukan selama pelaksanaan Diklat SAR gitu ya. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya silakan bisa komen aja atau bisa ikuti follow Instagram aku, nanti bisa kita DM ya dan langsung biar komunikasi kita bisa lebih cepat. Saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan atau penasaran dari teman-teman. Terima kasih, dadah.